Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dan balik lagi di channel Eka Syahpriyanti. Hari ini aku mau membahas tentang saat lingkungan menghalangi kita itu untuk hijrah. Pernah nggak sih pas kita itu ada niat untuk hijrah, terus untuk berubah menjadi lebih baik, lebih dekat sama Allah, lebih jaga ibadah, lebih jaga pergaulan. Tapi malah lingkungan kita nggak nerima dan kita malah diketawain. Ada yang bilang, ih so alim kali gitu kan. So alim kali kok sekarang katanya gitu. Terus ada juga yang bilang, kalau baru hijrah aja udah sok-sokan ceramah. Ada yang bilang juga, ustazah kayak gitu ya. Atau ada yang masih ngajakin kita itu kembali ke keadaan yang kemarin-kemarin, yang nggak bagus gitu. Hal yang udah lama kita tinggalkan. Kalau ada yang ngalamin kayak gitu, percayalah kalian nggak sendiri. Pasti banyak orang yang mengalami seperti itu. Banyak orang yang ingin hijrah justru diuji melalui itu lingkungannya. Bukan karena Allah tuh nggak sayang, bukan Allah nggak suka, tapi karena Allah itu ingin melihat sampai mana kita itu serius untuk melangkah menuju kepadanya, benar-benar hijrah total ya sama Allah gitu. Nah, terus hijrah itu kan bukan sekedar kayak ganti pakaian, jadi yang lebih hijab panjang itu iya sih gitu kan. Cuman kan bukan sekedar itu. Yang ubah foto profile jadi lebih islami atau posting konten-konten islami. Tapi hijrah itu tentang perjalanan hati. Aku pernah dengar Ustadz Adi Hidayat itu bilang, hijrah itu adalah kayak kita ke masjid aja udah hijrah. Seperti itu aja potongan yang pernah aku dengar ya. Sedikit itu. Perjalanan yang jauh tuh jadi deket. Terus dan sikap. Jadi tuh kayak dari perjalanan kita tuh menuju buruk, kita tuh kembali ke Allah tuh menjadi lebih baik lagi gitu. Dan setiap perjalanan itu pasti ada ujiannya ya teman-teman ya. Nggak mungkin kita hidup di dunia ini mulus-mulus aja. Pasti ada ujiannya masing-masing. Salah satu ujiannya mungkin lingkungan atau teman-teman kita sendiri. Karena manusia itu kan sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan dan omongan-omongan orang. Kalau setiap hari kita berkumpul dengan orang-orang baik, kita akan berbuat baik juga. Tapi kalau setiap hari kita berkumpul dengan ahli maksiat, itu akan susah untuk kita kembali dan hijrah, teman-teman. Karena apa? Lingkungan itu menentukan kita ke masa depan. Kalau menurut aku ya. Jadi yang buat kita down saat kita hijrah itu bukan orang lain sebenarnya, tapi orang-orang terdekat kita dan lingkungan-lingkungan terdekat kita. Kayak teman-teman lama kita, karena pasti udah nggak seru lah ngajakin dia kan udah hijrah kayak gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Pasti pernah ya. Mereka tuh mulai jauh karena kita tuh berubah. Karena apa? Karena ada yang ngerasa nggak nyaman, ada yang ngejek, ada yang anggap kita tuh sok suci, itu biasa. Padahal kita tuh nggak pernah merasa hidup kita tuh lebih baik dari siapapun. Kita tuh hanya sedang memperbaiki diri menuju kebaikan, menuju ke Allah, kembali ke Allah gitu. Perlu diingat ya, ketika seorang berubah jadi lebih baik, tidak semua orang itu seneng loh. Gak semua orang suka. Karena perubahan kita tuh kadang buat orang lain itu kayak keganggu dengan kebiasaan buruk yang sering dulu kita lakukan sama-sama. Misalnya kita tuh dulu sering gosip. Nah, sekarang kita tuh lebih mundur, lebih tertutup. Kita sering di dalam rumah, tidak pernah keluar lagi, tidak mau ikut bergosip dan lebih diem, banyak diem gitu. Terus kita tuh dulu sering nongkrong larut malam, tapi sekarang kita tuh lebih pulang tuh nggak larut malam lagi, lebih awal gitu. Terus kalau dulu tuh kita tuh kan sering ikut teman-teman kita kemanapun. Nah sekarang kita tuh udah bisa nolak. Kita tuh udah bisa bilang enggak ya, aku mau pulang dulu, kayak gitu. Kayak gitu deh. Itu pasti akan membuat orang yang biasa sama kita tuh kayak apa sih, kayak gitu. Itu pasti teman-teman, itu udah hal-hal yang wajar kita akan terima saat kita udah mulai hijrah. Perubahan itu pasti kelihatan dan nggak semua orang suka. Tapi jangan nyerah ya. Karena apa? Karena tujuan kita hijrah itu mencari ridho Allah, bukan mencari validasi dari manusia.
Kalau kita hijrah hanya untuk dipuji manusia, jujur tuh capek, lelah. Karena apa? Kita akan, "Ih, aku besok ngapain lagi ya? Oh, buat ini lagi deh, ngaji ya," gitu. Posting, seperti itu loh teman-teman. Itu kan. Padahal dalam perjalanan hijrah, celaan itu pasti ada loh, pasti. Yang perlu diperhatikan adalah pelan-pelan, jangan buru-buru ketika kita mau hijrah. Nggak perlu buktiin apa-apa ke manusia. Buktikan hanya sama Allah kalau kita tuh ingin sungguh-sungguh kembali sama Allah. Kalau lingkungan nggak dukung, biarin, biarin aja. Tapi kita banyak doa sama Allah, minta sama Allah agar diganti dengan teman-teman yang lebih baik untuk mengajak kita ke jalan yang lebih baik, gitu ya. Karena kita dapat teman baik itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Temen yang ingetin kita saat kita tuh lalai, temen yang ingetin ajak kita tuh untuk ke masjid, teman-teman yang selalu ingetin kita tuh untuk sholat. Kita tuh butuh teman-teman yang buat kita tuh makin deket sama Allah. Itu yang paling penting ya teman-teman. Kalau hari ini kamu ngerasa kamu tuh hijrah sendiri, jangan sedih ya. Karena aku dulu saat aku bangkit dari terpuruk itu jujur aku sendiri. Aku mencari-cari, aku mengulik-ngulik kayak ceramah, aku harus ngapain ya? Dari mana ya? Aku mulai nggak pakai baju yang misalnya pakai celana jeans, mohon maaf ya, nggak ada maksud apa-apa, tapi aku berubahnya seperti itu. Jeansnya aku mulai hibahkan ke teman-teman aku yang mau baju-baju. Aku lebih memakai kayak bukan pakaian syar'i, lebih ke abaya, abaya-abaya simple yang murah-murah, tapi tidak membentuk lekuk tubuh. Itu aja sih. Sama hijab. Hijabnya juga mulai aku panjangin pelan-pelan, pelan-pelan loh. Dan kemarin-kemarin aku juga belum pakai kaos kaki, sampai sekarang juga aku masih bolong untuk kaos kakinya. Tapi aku usahakan, usahakan memakai dan aku beli loh, gitu. Jadi kalau misalnya hari ini kalau ada yang halangi untuk hijrah, jangan berhenti. Kalau ada yang ejek, terus jalan ke depan. Kalau ada yang remehin, tetap tegar ya. Kalau ada yang ninggalin kamu saat kamu hijrah, jangan balik lagi hanya karena kamu ingin menyenangi hatinya, tapi karena pada hakikatnya nemenin kamu nanti di alam kubur itu bukan siapa-siapa, bukan orang lain, bukan teman, tetangga, saudara, bahkan orang tua kita juga nggak bisa nemenin kita nanti di alam kubur. Tapi saat kita meninggal nanti, yang nemenin kita itu adalah amal. Amal yang selalu kita kerjakan saat kita masih hidup. Tetap hijrah walaupun pelan, terus perbaiki diri walaupun sulit. Sulit, aku aja masih loh, masih tertatih loh. Untuk dari pakaian, dari cara ngomong, dari sholatku, dari ibadahku, dari aku ke orang tua, dari aku ke suami, ke anak-anakku, itu aku masih proses belajar sampai sekarang. Itu sulit teman-teman, untuk jaga hati gimana nggak hasad, ain itu susah, tapi aku udah perbaiki pelan-pelan, pelan-pelan. Aku selalu dengerin apa kajian-kajian, dengerin kayak ustadz-ustadz. Ustadz manapun bagus ya teman-teman ya, tidak ada memihak ke ustadz ini. Aku mendengarkan semua ustadz. Karena apa? Untuk aku sendiri. Karena setiap langkah kecil menuju Allah itu nggak ada yang sia-sia ya. Jangan takut kita itu merasa hilang. Ketika kita ditinggalkan, pergi bukan berarti hilang. Ingat itu. Pokoknya jangan berhenti jadi lebih baik teman-teman hanya karena lingkungan itu belum siap menerima kita berubah. Itu aja sih. Kalian harus terus maju, harus terus perbaiki diri karena apa? Karena kita nggak tahu kita hidup sampai kapan, karena kita nggak tahu apa besok kita masih hidup atau beberapa menit kemudian kita masih hidup, kita juga nggak tahu. Terus perbaiki diri, terus kayak apa muhasabah diri kita juga, gimana perbuatan kita ke orang tua, ke teman-teman, ke saudara, ke suami, ke anak kita, minta maaf lah terus, sholat taubat lah terus, minta sama Allah, minta ampun sama Allah. Baik, sekian dulu videonya. Kalau kamu suka, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar aku selalu bisa mengupload video yang lebih baik, yang lebih bagus. Dan semoga Allah memudahkan urusan kita semua ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.